Shalom, selamat hari Minggu, selamat berkebaktian pada saat ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berbakti kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak juga minta adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Iya, selain itu adik-adik juga mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya adik-adik kumpulkan ya di celengan yang sudah orang tua kalian ambil. Nah, sekarang kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan melalui nyanyian Bapa Ku Datang Padamu. Adik-adik, kita bersyukur ya karena pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk berkebaktian. Adik-adik senang semuanya? Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bertekun di dalam doa. Nah, saat ini adik-adik kita juga akan belajar bersama kakak-kakak pelayan kebaktian anak. Ya, temanya kali ini adalah Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik, sekarang adik-adik persiapkan ya. Kita akan bersatu di dalam doa untuk mengucap syukur dan kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau memberkati kami selalu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan di dalam kebaktian saat ini. Biarlah Engkau kiranya memimpin kami semua, agar di dalam kebaktian ini anak-anak kami dapat belajar bersama kakak-kakak pelayan kebaktian anak, mempelajari akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh imannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ada damai sejahtera Roh Kudus-Mu akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kakak ulangi ya, dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Mari adik-adik kita membaca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang telah dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Indria, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tadi sudah membaca Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Tema kita hari ini adalah Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, di situ adalah bagian di mana Daud terpilih menjadi raja. Adik-adik tahu nggak Daud raja keberapa? Iya, raja kedua.
Wah, kalau raja pertama siapa? Iya, Raja Saul. Nah, adik-adik, kakak ingin memperkenalkan Daud kepada adik-adik. Daud adalah pribadi yang rupanya telah Allah didik sejak kecil melalui orang tuanya, yaitu Isai ayahnya. Daud diberi tugas tanggung jawab menjadi penggembala kambing domba. Dan itu adalah melalui Allah untuk mendidik Daud adik-adik. Daud melakukan tugasnya menjadi penggembala domba dengan sangat baik. Seperti misalkan ada ancaman dari binatang buas, seperti serigala atau singa gunung yang mungkin akan memakan kambing domba Daud. Tapi adik-adik, Daud melakukan tugasnya dengan sangat baik. Daud menjaga kambing dombanya dari binatang buas. Daud pun memberi makan kepada kambing dombanya, memberi rumput, air, agar kambing dombanya tidak mati karena haus atau kelaparan. Daud pun menggiring, mengarahkan domba-dombanya untuk pulang ke kandang tepat pada waktunya. Jadi adik-adik, betapa pentingnya tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua kepada kita, seperti Daud. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa belajar seperti Daud. Ketika kita diberi tugas, tanggung jawab oleh orang tua, kita harus lakukan seperti yang Daud lakukan. Dan kita harus lakukannya dengan baik adik-adik. Mungkin adik-adik kelas Indria juga bisa melakukan itu ya. Seperti yang adik-adik sering alami. Misalkan orang tua kita ya, pagi-pagi membangunkan adik-adik. Dek, ayo bangun. Adik-adik jangan marah ketika dibangunkan. Tapi adik-adik harus bangun. Nah, ketika melakukan aktivitas pun adik-adik harus sesuai dengan waktunya. Ya, misalkan ketika kita sedang menonton TV, lagi asik nih. Lalu mama kita menyuruh kita untuk mandi. Dek, ayo mandi. Sudah sore. Lalu adik-adik kesal, marah dengan mamanya. Ih, mama lagi asik-asik nonton, disuruh mandi. Nah, adik-adik jangan seperti itu. Adik-adik harus segera mandi. Itu adalah contoh-contoh adik-adik melakukan tanggung jawab seperti yang Daud lakukan. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mendidik kita untuk bisa seperti Daud. Daud dididik oleh Tuhan melalui orang tuanya untuk bisa melakukan pekerjaannya, yaitu menjadi penggembala domba. Daud dididik Tuhan menggembalakan domba untuk bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Daud bisa menuntun bangsa Israel seperti Daud menuntun domba-dombanya. Daud bisa menjaga bangsa Israel seperti Daud menjaga domba-dombanya. Demikian pun dengan kita. Kita bisa melakukan tanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Dan itu kita bisa lakukan dari sejak kecil. Karena adik-adik, jika kita sudah bisa melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, maka di masa depan Tuhan akan memakai kita, alat yang luar biasa. Kiranya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup adik-adik. Adik-adik bisa melakukan tanggung jawab seperti yang Daud lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukur karena adik-adik sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui kasih-Nya yang selalu baru, kini
Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari dengarkan dulu ayat Alkitab yang akan mengantar kita di dalam memberikan persembahan. Adik-adik, adapun ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 dan ke-8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ya. Kita juga akan memberikan persembahan pujian, yaitu dengan lagu Persembahan Kami. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Kita juga akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, terlebih anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami datang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan yang terindah buat anak-anak kami belajar tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak kami boleh bertumbuh iman mereka. Mereka boleh memiliki kepercayaan diri, mereka boleh menghargai kepada para pemimpin, dan mereka juga boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Peliharalah anak-anak kami Tuhan, berikan selalu kesehatan dan kekuatan, berikan pertumbuhan iman yang baik kepada anak-anak kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga mau memberkati orang tua mereka. Biarlah ada damai sejahtera yang senantiasa Tuhan berikan buat orang tua kekasih untuk anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena pada saat yang indah ini kami boleh menyatakan ucapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini Engkau berkati ya Tuhan, sehingga Engkau melalui persembahan ini Tuhan
Namamu semakin dimuliakan. Berkati untuk para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat hanya untuk kemuliaan namamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, teringat kami untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak mengikuti kebaktian karena mereka dalam keadaan yang sakit. Tuhan, mari kiranya Tuhan berikan kesehatan buat teman-teman kami. Begitu juga mungkin ada orang tua yang saat ini sedang sakit. Kami dengar ya Tuhan, Ibu Kristanti dalam keadaan sakit, mari kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang berada dalam pengajaran ya Tuhan, di sekolah mereka masing-masing. Sebentar lagi mereka akan menghadapi ulangan. Mari kiranya Engkau berikan kepintaran kepada mereka Tuhan, persiapkan mereka agar mereka boleh menghadapi ulangan dan menyelesaikan ulangan akhir semester dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak hal-hal yang ingin kami panjatkan kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu mendengarkan doa kami dan memberikan yang terbaik buat kami. Terimalah doa kami ini Tuhan. Doa yang kami panjatkan hanya kepadamu. Doa yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Juga Dia panggil namamu.
adik-adik. Sekarang kalian tetap berdiri ya, karena kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini. Mari kita kembali lagi mengagungkan nama Tuhan melalui pujian Kasih Tuhan mengiringimu. Demikianlah kebaktian kita sudah selesai. Puji syukur kepada Tuhan. Adik-adik diingatkan kembali ya. Nanti minggu depan adik-adik tetap hadir ya pada kebaktian minggu anak-anak secara online, secara virtual. Baiklah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan bagi orang tua yang belum mengambil celengan, silahkan bisa memintanya kepada kakak-kakak pelayan kebaktian anak, yaitu kepada Kak Deborah, Kak Naomi, dan Kak Anita. Jangan lupa ya. Terima kasih. Sampai jumpa.